Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Lea aja. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mencari data santri yang kosong ketika kita mau menaikkan kelas. Ini ada salah satu viewer atau penonton kita yang bertanya. Ini dari Uban Muhiban 7381 yang menanyakan mau menaikkan kelas tapi data santri kosong. Tidak ada, itu gimana Bang? Padahal di data santri ada 35. Yang kedua dari operator Safina Putat Purworejo. Ini juga bertanya mau menaikkan kelas tapi santrinya ditari juga kosong ya. Bagaimana cara mencari santri tersebut atau bagaimana mekanismenya? Saksikan video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya. Mari kita mulai caranya. Oke, pertama-tama kita cek dulu ya. Belum kita membuat rombel atau rombongan belajar di sini ya. Ini kebetulan belum membuat rombel ya. Sebelumnya kita cek dulu ya supaya tidak salah langkah. Kita cek di kelembagaan di kelembagaan. Nah, kita cek di sarana prasarana, ini kita cek lahan dan gedung ini ya. Cek di sini, jika di sini sudah terisi ya, lahan 1, gedung 1, ini minimal ya. Ini disesuaikan dengan lahan atau gedung masing-masing, atau bila punya 2 gedung 2 gedung ya. Ini tergantung kelas nantinya. Dan ruangan ya, ruangan ini tergantung atau terkoneksi dengan siswa atau santri yang mau kita masukkan dalam rombel nanti. Ini ruangan, kebetulan MDT atau lembaga ini mempunyai 4 kelas ya. Kita harus mempunyai ruangan 4 kelas. Kita klik dulu ya, ini mempunyai 4 kelas ya. Bagaimana cara membuatnya? Kita tinggal tambah di sini ya. Kita di sini bisa tambah atau ya, bila di sini masih kosong berarti kita tambah dan membuatnya sesuai dengan kapasitas siswa tersebut. Dan ini kelas ini disesuaikan dengan lembaga masing-masing. Jika TPQ itu biasanya 2 kelas ya untuk MDT, dan ya MDT itu yang ulai ya, ada yang 4 kelas, ada yang 6 kelas ya. Itu kita juga sesuaikan dengan santri yang telah terinput ya, santri yang terbawa dari selama ya. Kita cek santri di sini, santri 58 ya. Kita kelasnya tadi ya, membuat ruangan kelas tadi itu disesuaikan dengan ini status siswa. Ini saya cek 1 ya, ini status siswa berada di kelas berapa atau ada berapa kelas. Ini kita bisa melihat dari status siswa di sini ya. Di sini kelasnya dinamakan apa juga kita bisa tahu. Kita lihat ya, coba ini yang nomor, kita lihat dari nomor 1 atau urutan 1 siswa tersebut atau santri tersebut. Ini kelasnya apa? Kita cek di aktivitas belajar ya di sini. Nah, di sini data yang dari santri tersebut menunjukkan kelas tingkat 1 ya. Ini berarti settingan atau pengaturan kelas sebelum bermigrasi ke emis ini, di emis lama itu kelasnya dari 1. Kemudian kita cek yang santri yang terakhir ya.
Ini santri yang pertama. Kalau TPQ kita bisa juga cek di situ kelasnya kelompok A atau B ya, bukan kelas 1 2 3. Kalau sudah terlanjur di setting kelas ya kita membuat rombelnya ya juga kelas, dan membuat berapa rombel disesuaikan dari santri ini tersebut ya. Yang pertama tadi 1 ya, ini yang terakhir ya, yang terakhir ini bila 4 kelasnya berarti kita cuma membuat 4 kelas. Jika yang terakhir ini B, yang pertama tadi A, kita berarti membuat rombel A dan B. Oke, di sini keterangan kelasnya 4 ya, berarti kita nanti membuat 4 rombel ya. Buat 4 rombel, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 seperti itu. Jika kita membuat rombelnya kelas 5, kelas 6, maka santri tersebut tidak akan ditemukan karena santri ini aktivitas belajarnya dari M selama itu di kelas 1 sampai 4. Bila Anda membuat kelas, nama rombel atau nama kelas yang selain ini, maka tidak akan ditemukan. Contoh seperti TPQ ya. Bila kelasnya itu di sebelumnya itu dari kelompok A dan B, terus di sini kita membuat rombel kelas 1, kelas 2, maka juga tidak akan ditemukan. Seperti itu. Contoh lagi, bila TPQ itu membuatnya sebelum emisi bermigrasi ke 4.0 di emisi lama itu membuatnya kelas 1 dan 2, di sini malah membuatnya kelompok A dan B, maka itu juga tidak akan ditemukan ya. Atau membuatnya 3 dan 4 juga tidak akan ditemukan. Maka dari itu kita sebelum buat rombel kita cek dulu data siswa tersebut. Kemudian di sini ada ruangan. Jadi di Sarpras ini tadi kapasitas ruangan juga kita cek sesuai ya, lahan dan gedung ini, ruangan ini juga kita cek sudah selesai apa belum. Kalau belum diselesaikan dulu ya. Oke, setelah itu kita coba kita membuat rombongan belajar coba ya. Kita sudah mengetahui bahwa aktivitas santri atau keaktifan santri ketika di M selama itu di rombongan belajar 1 atau kelas 1 sampai kelas 4 ya. Maka dari itu kita harus membuat rombelnya juga kelas 1 sampai 4. Kalau kita membuatnya sampai kelas 5, kelas 6 atau A atau B, maka santri tersebut tidak akan ditemukan. Oke, kita langsung saja membuat rombel ya. Kita membuat rombel genap dulu tahun kemarin dulu ya, nanti kita baru naikkan tingkatan kelas. Nah ini kita membuat dari kelas 1 dulu ya, kelas 1 dulu tadi sampai kelas 4 ya. Jika Anda membuatnya di atas kelas 4 ini, di sini kan banyak ya, 4 ada, kelas 6, kelas 5 ada. Jika Anda membuatnya di lain kelas yang berada di aktivitas santri tadi, maka anak tersebut tidak akan ditemukan. Oke, kita coba contohkan satu buat apa itu rombel kelas 1 dulu. Cuma rombel 1 karena dalam kelasnya cuma ada 1 rombel, tidak A B C D ya. Ini kelas 1-nya cuma 1 saja, tidak kelas 1A, kelas 1B. Kalau kelas 1A, kelas B, maka rombelnya juga A B C, yaitu kelas 1. Jenis rombel kelas kali setelah itu kurikulum mandiri itu kita tambah. Nah di sini ditemukan ya, karena tadi siswa tersebut memang berada di kelas 1, maka yang keluar ini semua kelas 1 ya. Kita 3 checklist, setelah itu masukkan gitu. Coba kita bereksperimen ya. Kita kelasnya ini, tingkat kelasnya ini kita umpama ya, kita membuat kelas 6 ya. Kita coba isi yang tidak sesuai data santri
yang sudah ada aktivitas santri sudah ada ya. Tingkat kelasnya 6. Kelasnya di sini sampai 4 saja ya. 4. Coba kita tambahkan santrinya. Tidak ditemukan karena penyetingan atau pengaturan rombelnya ini tidak sesuai. Maka dari itu ketika kita membuat rombel harus hati-hati. Coba di sini kelas 1, ini kelas 4. Apakah juga ketemu? Ini harus sinkron sepertinya. Nah, ini ketemunya. Karena ini tergantung yang ini ya, tergantung yang ini. Yang ini harus sesuai. Di sini tidak boleh kelas 5 atau kelas 4. Ya. Karena tadi siswa yang migrasi dari EPIS lama itu cuma mempunyai 4 kelas, kelas 1 sampai kelas 4. Bila mana ini diisi kelas 5 atau kelas 6, coba kita isi kelas 5. Ya, tambahkan santri. Tidak ketemu. Tapi di sini kita kalau membuat di sini seumpama ya, itu kan kelas 1, di sini kelas 4. Coba ini ketemu apa enggak? Ini bisa ketemu ya, berarti tergantung yang ini, tergantung yang ini, berarti tergantung yang tingkatan kelas tadi. Kita harus membuatnya sesuai dari aktivitas belajar santri yang lama atau yang santri yang berada di EMIS lama yang sebelumnya bermigrasi ke EMIS 4.0 ya. Oke, kita langsung saja kelas 1 sekalian kita buat rombel 1. Oke, ini kita checklist semua, bila mana dirasa sudah benar. Oke, tambah. Setelah itu kita klik tambah. Oke, simpan ya. Tunggu sebentar, ini jaringannya servernya lagi rame. Oke, rombongan belajar berhasil ditambahkan, tutup. Sebentar, tadi tahun ajarannya kita cek. Oke, cek dulu di semester genap. Oke, ini sudah ada ya rombel yang baru kita buat tadi. Ini tingkat kelas 1. Oke. Ya, cukup sekian. Semoga video kali ini berguna dan bermanfaat bagi Anda sekalian. Dan jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya. Dan bila mana masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Semoga saya bisa berbagi dan sedikit menjadi solusi ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.